Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Priza Fuzagasani, NIM 114180039 dari kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jauh atau remote sensing dalam berbagai bidang. Pertama-tama kita harus tahu pengertiannya dulu. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Prinsip dasar dari penginderaan jauh adalah adanya rekaman interaksi antara gelombang elektronik dan objek di muka bumi yang tertangkap oleh sensor penangkap gelombang. Penangkap gelombang ini dapat berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan remote sensing. Kelebihannya yang pertama itu dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dengan waktu yang singkat. Lalu selanjutnya tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Cakupan wilayah yang sulit dijangkau dapat tetap diidentifikasi karena kan tadi salah satu alat yang digunakan itu bisa pesawat tanpa awak. Terus kalau dari udara itu kan cakupan wilayahnya akan lebih mudah, akan lebih luas. Lalu selanjutnya PK yang dihasilkan bersifat 3 dimensi. Lalu dapat menghasilkan visual fenomena di bumi dengan periode waktu tertentu. Lalu yang terakhir, biayanya lebih murah. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, terkadang untuk pemetaan yang detail, akurasi tidak terlalu baik karena bergantung pada resolusi citra yang digunakan. Dan yang terakhir, memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Ini selanjutnya ada bidang-bidang yang memanfaatkan penginderaan jauh. Yang pertama itu ada bidang hidrologi, ilmu kebumian, kelautan, meteorologi dan klimatologi, tata guna lahan, geografi, dan kebencanaan. Yang pertama itu ada bidang hidrologi. Manfaat dari aplikasi dari penginderaan jauh di bidang hidrologi itu yang pertama pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai, pemantauan luas daerah dan intensitas banjir, serta pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. Lalu selanjutnya aplikasi penginderaan jauh di bidang ilmu kebumian, yaitu geologi, geodesi, dan geofisika. Yang pertama itu ada pemetaan permukaan bumi, lalu menentukan struktur geologi, lalu pemantauan distribusi sumber daya alam, lalu pemantauan lokasi, kerusakan, dan jenis vegetasi hutan, pemantauan adanya bahan tambang antara lain uranium, emas, minyak, batubara, timah, dan kekayaan laut lainnya. Lalu ada juga pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut, serta pemantauan bidang pertahanan dan bidang militer. Lalu selanjutnya ada di bidang kelautan. Yang pertama itu ada pengamatan fisik laut, lalu pengamatan pasang surut dan gelombang laut seperti tinggi, arah, dan frekuensinya, lalu mencari lokasi upwelling dan distribusi suhu permukaan, serta studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Nah, yang terakhir ini menggunakan satelit Landsat dan SPOT. Lalu selanjutnya di bidang meteorologi dan klimatologi. Yang pertama itu ada melakukan perekaman terhadap pola awan guna mengetahui bidang pergerakan tekanan udara. Lalu ada juga mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan singkat perawanan dan kandungan air di dalam udara. Lalu ada juga membantu analisis cuaca dan peramalan atau prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah, serta daerah hujan badai dan siklon. Lalu mengamati sistem atau pola angin permukaan, dan yang terakhir melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi. Lalu yang selanjutnya ini di bidang tata guna lahan. Penginderaan jauh ini dapat memberikan informasi tentang keadaan lahan. Citra yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu perencanaan tata guna lahan, misalnya untuk pemukiman, perindustrian, area pertanian, ataupun area hutan. Lalu bisa digunakan juga untuk inventarisasi penggunaan lahan. Nah, ini penting dilakukan karena ini untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya atau tidak. Lalu yang terakhir, bisa digunakan untuk memetakan distribusi spasial penduduk. Nah, selanjutnya di bidang geografi. Citra mampu memberikan data geografi sehingga memudahkan untuk melihat hubungan antara fenomena yang satu dan fenomena lain serta dalam pengambilan suatu keputusan. Lalu yang terakhir, penginderaan jauh di bidang geografi ini dapat digunakan untuk menjelaskan pola keruangan baik secara parsial maupun secara kompleks. Selanjutnya pemanfaatan
pengendalian jauh dalam bidang kebencanaan. Yang pertama, untuk memberi petunjuk pemetaan daerah bencana alam secara cepat pada saat terjadinya bencana, misalnya pemetaan daerah gempa bumi, daerah banjir, daerah yang terkena angin ribut, atau letusan gunung berapi. Lalu, bisa juga digunakan untuk memantau perubahan yang terjadi di suatu daerah, seperti pembukaan hutan, pemekaran kota, perubahan kualitas lingkungan, dan lain-lain. Dan juga dapat digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dan sekaligus untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. Dan ini sumber dan referensi yang saya gunakan. Sekian yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.